Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Revania Nurhafiza Sandra. Saya berasal dari SMP Laboratorium UPI Kampus Cibiru, Bandung. Saya mengikuti kegiatan Satu Pekan Satu Buku. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah novel yang diberi judul Seven Hour Family. Buku ini ditulis oleh Kusdina Ain dan diterbitkan oleh Rain Books pada tahun 2024. Baik, langsung saja saya mulai. Buku ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang ingin memiliki anak ketujuh. Namun saat sang istri sedang melahirkan anak ketujuh, ternyata sang istri tidak kuat. Hal itu menyebabkan sang istri meninggal dunia. Tentu, karena hal itulah sang ayah sangat terpuruk. Bertahun-tahun pun sudah berlalu. Akhirnya sang ayah menemukan wanita baru. Namun sang wanita sama sekali tidak mau menerima ketujuh anak tersebut. Wanita itu hanya mau menerima satu anak saja. Nama anak tersebut adalah Razi. Tentu, keenam anak lainnya sangat tidak terima, karena keenam anak tersebut harus mempunyai sesosok ayah. Namun, tekad sang ayah sudah bulat, akhirnya mereka pun ditinggalkan. Namun, Razi yang awalnya ingin dibawa oleh sang ayah tidak mau dibawa. Akhirnya Razi pun tetap tinggal di rumah tersebut. Tentu, tidak semua kakaknya menyayangi Razi, karena Razilah penyebab sang ibu meninggal. Hanya Saka, Sean, dan Jayan yang mencintai Razi. Sean dan Razi tidak jauh umurnya, maka mereka sering bermain bersama. Saat mereka sedang bermain, ternyata Sean mengajak Razi untuk ke taman. Di taman tersebut mengharuskan Razi dan Sean untuk menyeberang. Ternyata ada mobil lewat yang membuat Razi hampir ketabrak. Namun ternyata sayang sekali Sean pun ketabrak mobil tersebut. Hal ini membuat Sean lumpuh. Dan kakak pertama dari 7 bersaudara tersebut pun memarahi Razi. Padahal itu adalah salah Sean. Namun, Razi hanya bisa menerima hal tersebut. Hukuman yang Razi dapatkan yaitu Razi tidak diperbolehkan sekolah dan harus membantu keluarga tersebut. Razi sangat terkejut karena bersekolah adalah impiannya. Razi pun mengurus Sean di rumah. Saat Razi sedang pergi untuk mencari makan, ternyata rumah tersebut pun kebakaran akibat korsleting listrik. Hal tersebut membuat Sean terjebak di dalam rumah dan tidak bisa keluar. Dan Sean pun meninggal dunia di dalam rumah tersebut. Tentu, kelima saudara Razi pun sangat kesal dengan Razi. Namun, Saka dan Jaya memikirkan bahwa itu adalah takdir. Mereka pun pindah. Sayang sekali, Razi ditempatkan di tempat pembantu yang gelap dan lembab dan tidak diberikan selimut sedikit pun. Hari-hari pun sudah berlalu. Razi selalu mendapatkan tekanan dari ketiga abangnya, Jaki, Jean, dan Hexa. Mereka sama sekali tidak menyayangi Razi sedikit pun. Jaki sudah tidak tahan dengan keberadaan Razi. Akhirnya Jaki pun pergi dari rumah. Ternyata saat Jaki pergi dari rumah, Jaki pun kecelakaan. Hal tersebut membuat semua saudaranya sangat panik. Lalu memarahi Razi. Lagi-lagi itu adalah salah Razi. Tentu, Razi hanya kebingungan dan sedih karena mengapa dia terus yang harus mendapatkan kesedihan ini. Tentu, rasa benci Jaki kepada Razi semakin tinggi. Karena Razilah yang membuat Jaki buta. Akhirnya Razi pun memutuskan untuk pergi dari keluarga tersebut. Karena ia terus-terusan diucap sebagai anak pembawa sial. Saat ia di perjalanan, ia bertemu dengan supir angkot yang baik. Supir angkot tersebut mau mengantarkan Razi ke tempat istirahat. Namun sayangnya, karena tidak fokus, supir angkot itu pun menabrak sesuatu yang membuat kecelakaan. Dan Razi pun akhirnya pingsan dan koma. Razi pun bangun dan ia berkata kepada dokter tersebut, jika jantungnya tidak berfungsi, tolong jangan dibantu untuk berfungsi kembali, karena ia tidak mau menolak takdir dari Tuhan. Setelah itu, dokter pun menangis, karena bagaimana tidak anak sekecil itu sudah harus kehilangan nyawanya. Ternyata benar, keesokan harinya Razi pun meninggal dunia. Tentu, semua saudaranya pun kaget, mau bagaimanapun mereka adalah saudara. Namun, nasi sudah menjadi bubur.
Razi pun sudah tidak ada di dunia. Para saudara yang tidak menyayangi Razi pun sangat menyesal. Hikmah dari buku ini adalah, jika itu adalah takdir, ikhlaskanlah hal tersebut. Dan kita harus menerima segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Alasan aku memilih buku ini adalah karena sinopsis dari buku ini yang sangat menarik dan juga covernya yang sangat menarik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.